Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavianti Sonia Wulansari dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai dan ajaran sosial Muhammadiyah. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Islam adalah agama yang sangat menghargai kesetaraan egalitarisme. Islam menolak stratifikasi sosial ekonomi yang berarti meminggirkan orang miskin dan anak yatim dalam sistem sosial yang bertingkat. Oleh sebab itu, mereka yang sombong dan bagil, seperti kata Hamka, dengan menghardik anak yatim sebagai simbolisasi, patut diucap sebagai pendusta agama. Islam memiliki visi kemanusiaan, dan visi kemanusiaan ini harus diterjemahkan ke dalam amal nyata atau kehidupan sehari-hari dengan memberi makan orang miskin yang memerlukan, mengutamakan sifat individualis. Berarti seseorang telah melanggar visi kemanusiaan, ialah pendusta agama. Ada tiga parameter celakanya atau wail orang-orang yang sholat. Yang pertama, mereka yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, mereka yang berbuat riya. Dan yang terakhir adalah mereka yang menolak memberi pertolongan. Gerakan peduli fakir miskin dan anak yatim. Gerakan peduli fakir miskin dan anak yatim piatu adalah satu-satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut. Dalam mengikis problematika sosial, pendirian tempat layanan sosial adalah kepedulian Muhammadiyah kepada kaum miskin dan kepentingan umat. Bentuk kepeduliannya yang pertama, mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu. Lazismu ini berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari para agniya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin dan mustad'afin atau orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja. Yang kedua, panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan dan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuk dan model sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama, pada bidang pendidikan seperti Bustanul Atfal atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah. Untuk bidang kesehatan, dalam amal usaha, bidang kesehatan Muhammadiyah telah dan harus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai kepedulian. Yang ketiga, bidang kesejahteraan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, balai kesehatan sosial, santunan keluarga, dan yang lainnya. Yang terakhir ada bidang kaderisasi. Contoh bidang kaderisasi organisasi dalam Muhammadiyah adalah Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci Muhammadiyah. Gerakan revitalisasi sosial Muhammadiyah. Yang pertama ada revitalisasi teologis. Revitalisasi teologis dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah seperti tentang kalam atau falsafah atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih, dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya. Yang kedua, revitalisasi ideologis. Revitalisasi ideologis ini menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, revitalisasi pemikiran. Revitalisasi pemikiran menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan perkembangan kehidupan tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya adalah revitalisasi organisasi. Revitalisasi ini berkaitan dengan perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan, persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan, dan pelayanan administrasi, sehingga
Pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Selanjutnya adalah revitalisasi kepemimpinan. Revitalisasi kepemimpinan merupakan langkah penguatan kualitas, fungsi, efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom amal usaha. Selanjutnya adalah revitalisasi amal usaha. Revitalisasi amal usaha ini menyangkut pengembangan kegiatan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Selanjutnya adalah revitalisasi aksi. Ini menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal dan tertindas, dan memperkuat potensi dan peran masyarakat madani. Untuk yang terakhir adalah revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah yang meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.